Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niken Veronica dengan NIM 2102010143 dengan dosen pengampu Ibu Nurse Isnaniar Escape MCAP. Di sini saya akan membahas mengenai masalah perawatan pada konstipasi. Di sini yang pertama ada pengertian konstipasi, yaitu keadaan ketika seorang individu mengalami perubahan dalam kebiasaan defikasi normal yang dikarakteristikkan dengan penurunan frekuensi atau pengeluaran feses yang keras dan kering. Jenis konstipasi itu ada dua, yaitu konstipasi kolonik dan konstipasi dirasakan. Selanjutnya ada etiologi atau penyebab umum konstipasi yang dikutip dari Potter and Perry pada tahun 2005. Yang pertama ada kebiasaan defekasi yang tidak teratur dan mengabaikan keinginan untuk defekasi dapat menyebabkan konstipasi. Yang kedua ada klien yang mengkonsumsi obat diet rendah serat dan bentuk hewani dan karbohidrat murni, sering mengalami masalah konstipasi karena bergerak lebih lambat di dalam saluran cerna. Yang ketiga, kurangnya olahraga yang teratur. Yang keempat, obat penenang. Yang kelima, lansia. Yang keenam, kelainan saluran gizi. Selanjutnya ada patofisiologi, yaitu dorongan untuk defekasi secara normal dirangsang oleh distensi rektal melalui 4 tahap kerja, yaitu rangsangan refleks penyekat raktonal. Yang kedua, relaksasi otot sfinger internal. Yang ketiga, relaksasi otot sfinger eksternal. Yang keempat, otot dalam region pelviks dan peningkatan tekanan intra-abdomen. Selanjutnya ada manifestasi klinis. Yang pertama ada perut terasa begah, penuh, dan bahkan terasa kaku karena tumpukan tinja. Yang kedua, tinja menjadi lebih keras, panas, dan berwarna lebih gelap daripada biasanya, dan jumlahnya lebih sedikit daripada biasanya. Yang ketiga, pada saat buang air besar, tinja sulit dikeluarkan atau dibuang. Kadang-kadang harus mengejan ataupun menekan-nekan perut terlebih dahulu supaya dapat mengeluarkan tinjanya. Selanjutnya ada pemeriksaan. Yang pertama, pemeriksaan fisik pada konstipasi sebagian besar tidak mendapatkan kelainan yang jelas. Yang kedua, pemeriksaan dimulai pada rongga mulut meliputi gigi, adanya luka pada selaput lendir mulut, dan tumor yang dapat mengganggu rasa pengecap dan proses menelan. Yang ketiga, daerah perut diperiksa apakah ada pembesaran perut, peregangan atau tonjolan. Peradaban permukaan perut untuk menilai kekuatan otot perut. Peradaban lebih dalam dapat mengetahui masa tinja di usus besar, adanya tumor atau pelebaran batang nadi. Pada pemeriksaan ketuk dicari penggumpalan gas berlebihan, pembesaran organ, cairan dalam organ perut, atau adanya masa tinja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pencegahan. Yang pertama, jangan jajan di sembarangan tempat. Yang kedua, hindari makanan yang mengandung lemak dan gulanya yang tinggi. Yang ketiga, minum air putih minimal 2 liter sehari dan cairan lainnya setiap hari. Yang keempat, olahraga seperti jalan kaki minimal 10-15 menit untuk olahraga ringan dan minimal 2 jam untuk olahraga yang lebih berat. Yang kelima, biasakan buang air besar secara teratur dan jangan suka menahan buang air besar. Yang keenam, konsumsi makanan yang mengandung serat secukupnya, seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Mungkin cukup sekian hasil presentasi saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.